Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 10 IPS 1 dan IPS 2 ya, saya sebelumnya mohon maaf baru bisa ngasih materi ya. Dan ini pada kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin tentang bab 1 ya, langsung secara utuh. Oke. Sebelum saya mulai presentasinya, ya saya harap kalian jangan men-skip video karena nanti di tengah-tengah video itu ada tugas dari saya, ya. Jadi tonton videonya sampai habis, simak video ini sampai habis. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian cerna dengan baik. Oke? Jangan lupa kalian nanti tulis absen di postingan yang saya kirim ya, di reply ya. Oke, di reply, jangan sampai kalian buat postingan baru, di reply absennya. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Iksan Chandra Prasetyo. Dulu saya juga alumni SMA 13, lulus tahun 2011 ya. Jadi antara saya dan kalian tuh umur selisih 12 tahun ya. Itu. Dulu saya juga sekolah di SMA 13. Saya lulusan UNJ, jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke ya, itu profil singkat saya. Kalau ada pertanyaan terkait tugas, boleh dicatat nomor handphone saya 0813 8347 7540. Oke, saya ulang 0813 8347 7540 ya. Oke, langsung aja. Bab 1. Konsep dasar ilmu ekonomi ya. Nah, indikator pembelajarannya yang pertama, apa sih pengertian ilmu ekonomi? Ini nanti akan saya bahas. Yang kedua, inti masalah ekonomi itu apa? Yang ketiga, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan itu maksudnya apa? Yang keempat, skala prioritas kebutuhan. Yang kelima, kerangka berpikir biaya peluang. Yang keenam, prinsip ekonomi. Dan yang ketujuh, pembagian ilmu ekonomi. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Apa itu pengertian ilmu ekonomi? Kalau kalian melihat pengertian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kesejahteraan untuk hidupnya. Ya, saya kasih ilustrasi gambar. Kenapa Bapak itu kerja? Kenapa Bapak itu rela panas-panasan? Kenapa Bapak itu rela capek bekerja? Itu semua mereka lakukan karena mereka ingin menciptakan kesejahteraan dalam hidupnya. Dia memilih bekerja di perusahaan gas untuk menciptakan kesejahteraan hidupnya. Itu dia contoh pertama. Contoh kedua, kalau kalian lihat gambar contoh kedua itu ada pedagang buah ya. Jadi yang nomor 2 ini dia memilih untuk berdagang dalam rangka menciptakan kesejahteraan untuk hidupnya. Jadi ilmu ekonomi itu kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya cara kalian gimana kalian bisa sejahtera dalam hidup. Ya, jalan hidup tiap orang itu berbeda-beda, bagaimana dia cara memilihnya juga berbeda-beda. Oke, sampai sini saya rasa tidak ada pertanyaan, bisa langsung ke slide berikutnya. Inti masalah ekonomi. Inti masalah dari ekonomi adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Tidak terbatas, ya. Kamu bisa lihat itu, aku mau semuanya, mau makanan, mau barang mewah, bahkan mau surga, mau pekerjaan, mau motor, mau uang. Namun alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Maksudnya itu dalam artiannya itu pendapatannya dia pendapatannya sedikit, pusing setiap bulan karena penghasilannya pas-pasan. Jadi banyak maunya barang mewah, makanan, motor dan lain sebagainya, tapi penghasilannya pas-pasan. Sehingga manusia memiliki sifat homo economicus yang rasional,
yang berarti manusia berusaha memaksimalkan pendapatannya untuk mencapai kepuasan semaksimal mungkin. Itu inti masalah ekonomi. Manusia itu banyak mau, tapi nggak ada duitnya. Manusia itu banyak mau ini beli itu, beli ini beli itu, tapi alat pemuas kebutuhan, ini dalam saya asumsikan alat pemuas kebutuhan itu pendapatannya dia atau gajinya dia ya, itu pas-pasan. Jadi timbullah yang namanya masalah ekonomi. Oke? Jadi manusia akan bersifat-sifat homo economicus, yaitu berarti dengan gaji sekian, ya udah saya maksimalkan aja. Yang penting semua kebutuhan saya terpenuhi. Itu dia masalah ekonomi ya. Ingat-ingat, kebutuhan manusia banyak maunya, tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Oke, saya rasa bisa lanjut slide. Berikutnya skala prioritas. Nah, karena tadi adanya masalah ekonomi, makanya kita dituntut untuk membuat skala prioritas. Ya, skala prioritas itu apa? Skala prioritas adalah mengurutkan kebutuhan berdasarkan kepentingan dan kemendesakannya. Jadi kita kalau pengen memenuhi kebutuhan, yang kita lihat itu adalah kepentingannya dan kemendesakannya. Acuan urutan yang sesuai berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, kamu bisa lihat nih tabelnya. Jadi di sini ada dua ya, ada penting, ini penting, dan ini kurang penting, lalu ada yang sifatnya mendesak dan tidak mendesak. Oke, ini sudah saya nomorin, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1, itu berarti perpaduan antara penting dengan mendesak. Ya, penting dan mendesak, berarti itu harus segera dilaksanain. Sebagai contoh, saya lapar dan harus segera makan. Apakah makan bisa ditunda kalau lapar? Oh bisa Pak puasa. Bisa nggak kita menunda makan sampai 3 hari? Nggak bisa. Ya, nanti kamu bisa sakit atau bahkan kamu bisa sakit parah ya kalau menunda makan. Itu adalah hal yang sifatnya penting dan mendesak, jadi harus didahulukan nomor 1. Nomor 2, kurang penting dan mendesak. Jadi sebenarnya ini kurang penting ya, tapi tidak terlalu mendesak. Contohnya apa? Sepatu olahraga saya sudah mau rusak, maka saya berpikir untuk membeli baru. Ya, sudah mau rusak dalam artian ya, itu belum rusak. Dan itu hanya sepatu olahraga. Kalau kamu tidak olahraga pun ya, atau kamu kalau misalkan olahraga tidak pakai sepatu pun masih banyak olahraga yang kamu bisa lakukan. Berarti itu bisa kita bilang kurang penting. Tapi karena sudah mau rusak nih, jadi harus mendesak, harus kita beli. Jadi itu contohnya kurang penting dan mendesak. Jadi harus kita prioritaskan dia di nomor 2. Ya. Yang ketiga, penting, kombinasi antara penting dan tidak mendesak. Sebenarnya ini penting tapi tidak mendesak. Contohnya, minggu depan saya harus sediakan uang 20.000 untuk kerja kelompok. Kerja kelompok penting? Penting. Tapi kalau dilihat dari waktunya minggu depan, berarti ini tidak mendesak. Berarti kita bisa mengurutkan dia di nomor 3. Berikutnya yang keempat, kurang penting dan tidak mendesak. Udah nggak penting, lalu juga nggak mendesak juga. Sebagai contoh, saya ingin membeli gadget keluaran baru, walau gadget saya sekarang masih bisa digunakan. Nah, ini contoh dari kurang penting dan tidak mendesak. Jadi kamu harus tetap nomor 1, saya makan saya lapar, itu yang harus kalian dahulukan. Yang kedua, sepatu olahraga saya sudah rusak, maka saya berpikir untuk membeli baru, itu yang harus kamu penuhi. Yang kedua. Yang ketiga, kamu harus sisihkan uang 20.000 minggu depan. Dan yang terakhir, kalau 1, 2, 3 sudah terpenuhi, baru kamu boleh beli handphone. Ya, kenapa ada skala prioritas? Karena tadi inti masalah ekonomi itu apa? Kebutuhan yang tidak terbatas, maunya banyak tapi uangnya cuma sedikit. Jadi kamu harus membuat urutan mana dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, biaya peluang
atau biaya pengorbanan, opportunity cost, ya. Misalkan begini, di layar kalian kan udah ada uang 100.000 tuh. Alat pemuas kebutuhan kamu punya uang 100.000 nih. Kamu lagi pengen makan junk food misalkan. Nah, kamu berpikir, waduh saya mau pizza. Tapi di samping hal itu kamu ngelihat iklan di Instagram misalkan, wah Burger King 5 burger cuma 75.000 nih. Gitu. Sekarang pertanyaan saya, uang 100.000 bisa nggak buat beli pizza atau Burger King di bawah? Saya rasa nggak bisa ya. Burger King 75.000, pizza 25.000 mungkin nggak ada untuk satu loyang. Akhirnya apa? Akhirnya kamu bingung, cuma punya cepet. Bingung cuy, mau pilih yang mana, kan gitu. Iya kan? Setelah kamu pikir-pikir, setelah kamu pertimbangkan, kamu ternyata lebih tertarik dengan Burger King. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya, kamu tidak beli pizza. Iya dong? Ketika kamu punya uang 100.000 dan uang itu kamu belikan Burger King, berarti kamu telah mengorbankan apa? Mengorbankan apa? Kamu telah mengorbankan kenikmatan dari mengkonsumsi pizza. Iya kan? Iya enggak? Jadi kalau kamu pilih burger ya kamu nggak bisa makan pizza. Atau kalau saya balik, kalau kamu pilih pizza, kamu tidak bisa makan burger. Kamu kehilangan kenikmatan burger. Nah, itu yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Coba kamu baca, ketika kita memilih burger, berarti kita kehilangan kesempatan menikmati pizza. Itulah yang dinamakan opportunity cost. Itu opportunity cost. Sama halnya begini, kamu punya waktu setiap hari, ya. Saya pengen pilih main apa pilih belajar, ya. Kalau saya pilih main, saya mengorbankan belajar. Saya tidak berprestasi nanti. Tapi kalau saya pilih belajar, saya tidak bisa bercanda dan bermain bersama teman-teman. Karena apa? Karena keterbatasan waktu. Begitu ceritanya. Ya, itu yang dimaksud dengan opportunity cost atau biaya pengorbanan atau biaya peluang. Saya rasa kamu paham ya. Oke, lanjut. Prinsip ekonomi. Ini langsung saya kasih gambar. Ide jualan modal bahan cuma 4.000, untung banyak. Tuh ada gambar. Mau belanja apa saja serba murah. Shopee nomor 1 belanja online. Seluruh harga sudah termasuk ongkir. Ini yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Jadi kalau kita baca, berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, prinsip ekonomi itu perbandingan rasio antara yang dikorbankan oleh seseorang dengan apa yang diperoleh dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, namun memperoleh sebesar-besarnya. Kamu kan kalau jualan maunya apa? Maunya modalnya kecil, tapi untungnya yang banyak, Pak. Itu kan prinsipnya kan. Rasio perbandingannya itu begitu. Saya maunya ngeluarinnya kecil, tapi ngasilin yang banyak. Atau kalau kamu sebagai pembeli, saya maunya ngeluarin uangnya dikit, tapi dapat belanjaannya yang banyak. Nah, itu namanya prinsip. Prinsip ekonomi selalu begitu. Ya. Jadi rasio yang dikeluarkan dengan rasio yang kita peroleh itu berbanding jumplang. Begitu. Kita pengen yang ngeluarin yang kecil, ngorbanin yang kecil, tapi dapatnya yang banyak. Itu yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Oke, lanjut. Slide terakhir. Pembagian ilmu ekonomi. Ya. Ada ekonomi terbagi menjadi 3. Deskriptif. Ekonomi deskriptif itu adalah ekonomi berupa data-data fakta, berupa kejadian-kejadian yang telah terjadi. Itu namanya ekonomi deskriptif. Kalau kamu nonton Metro TV, kalau kamu nonton TV One, misalkan ada tulisan utang negara Indonesia capai 5.000 triliun, itu ekonomi deskriptif berarti. Karena sudah terjadi, karena itu merupakan sebuah fakta. Oke ya. Berikutnya ekonomi teori. Apa itu ekonomi teori? Ekonomi teori itu adalah ekonomi yang dibagi menjadi 2 lingkupnya, atau ekonomi yang menggambarkan 2 buah keadaan, yaitu
teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ekonomi mikro, ekonomi yang mempelajari lingkup konsumen atau lingkup individu secara kecil. Itu ekonomi mikro ya. Ekonomi mikro itu berarti ekonomi yang mempelajari ruang lingkup individual atau sempit. Itu ekonomi mikro. Berikutnya ekonomi makro adalah ekonomi yang membahas secara global atau secara keseluruhan. Ya, itu namanya ekonomi makro. Dia membahas tentang ilmu ekonomi yang skalanya luas. Oke, itu namanya ekonomi makro. Berikutnya ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu adalah ilmu ekonomi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah ekonomi terapan. Oke, cukup sekian penjelasan yang saya bisa jelaskan ke kalian. Tugas yang harus kalian lakukan adalah, kalian catat ya. Yang pertama, contohkan biaya peluang dalam kehidupan kalian sehari-hari minimal 10. Itu soal nomor 1. Ya. Soal nomor 2, berikan contoh ekonomi deskriptif, contoh ekonomi mikro, contoh ekonomi makro, dan contoh ekonomi terapan. Itu soal nomor 2. Ya, kalian tulis tangan. Saya nggak mau di Word ya, saya maunya ditulis tangan. Lalu kalian foto, lalu kalian upload ya. Kalian upload di Microsoft Teams. Paham sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah selesai pembelajaran kita. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tanya atau kontak di nomor WA saya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.